Balik lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Rau masih bersama dengan Una tentunya di malam hari ini yang bertugas untuk menemani ruang dengar kamu ya. Dan seperti biasa nih rekan Rau, di malam hari ini Una gak sendiri, karena di malam hari ini seperti biasa di Rabu malam itu kita ada talk show bersama dengan IAIN Kota Padang Sidimpuan. Dan saat ini sudah ada bersama Una salah satu narasumber kita, yaitu Ibu Fitri Hoirunisa MC ya, MPSC. Oke, Master Psikologi nih. Oke, kita sapa dulu terlebih dahulu ya rekan Rau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di malam hari ini, Bu? Baik, alhamdulillah. Dingin. Dingin. Ya, Bu, memang dingin. Kalau di studio dingin, Yeah. kalau di luar mungkin panas ya, Bu. Dan tema kita di malam hari ini, Bu, adalah pendidikan seks ya, Bu. Nah, kenapa Ibu memilih tema kita di malam hari ini adalah pendidikan seks? Oke. Sebenarnya menyambung dengan kegiatan yang beberapa hari yang lalu saya lakukan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi kita sosialisasi tentang pencegahan pernikahan dini. Jadi saya berpikir mencegahnya memang harus semua aspek yang terlibat, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, salah satunya melalui sosialisasi tentang pendidikan seks itu sendiri. Karena kalau di sekolah mungkin pelaksanaannya tidak bisa vulgar, tidak bisa to the point dalam melaksanakannya, maka fungsi keluarga dan fungsi masyarakat juga dilibatkan. Nah, seperti momennya ini, salah satunya adalah fungsi keluarga dan fungsi masyarakat, supaya masyarakat bisa mendengar, memahami, kemudian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan baik di keluarganya juga dengan sekitarnya gitu. Jadi lebih aware, lebih waspada dengan kondisi di lingkungannya seperti apa gitu. Oke, ya Bu, kemudian bisa dijelaskan sedikit banyaknya tentang pendidikan seks ini, Bu. Memang masyarakat juga apalagi di Kota Padang Sidimpuan mungkin masih sedikit tabu dengan kata pendidikan seks ya, Bu. Oke, untuk pemirsa, saya mungkin mengambil contoh kasus banyak yang terjadi di Kota Padang Sidimpuan. Ada beberapa yang sempat ikut saya terlibat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga ada kasus-kasus dari BKKBN ya, yang kebanyakan memang kasus-kasusnya ada yang KDRT, kemudian ada kasus yang kekerasan seksual seperti itu. Tapi mayoritas kejadiannya bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya ada kurangnya pengetahuan orang tua tentang kebutuhan anak dalam menghadapi tuntutan zaman pada saat ini, sehingga informasi-informasi yang sensitif ini belum bisa tersampaikan secara positif oleh orang tua. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama buat anak pada masa kanak-kanak, masa remaja sampai kepada dewasa ketika dia sudah mandiri, tapi belum bisa menyampaikan informasi-informasi yang masih dianggap tabu ini, seperti itu. Jadi kondisinya. Jadi kasus-kasus yang muncul itulah ada namanya pergaulan bebas, seks bebas, kemudian ada pernikahan dini, ada aborsi, ada bahkan ada trafficking ya, penjualan yang menjual diri anak-anak di bawah umur. Kita tidak tahu Kota Padang Sidimpuan seperti apa fenomenanya, cuma harapan saya ya tidak seperti cerita yang di luar sana. Mudah-mudahan Kota Padang Sidimpuan bersih, anak-anaknya anak-anak baik, anak-anak soleh, solehah, orang tuanya pun bisa menjaga anak-anaknya dengan lebih baik gitu. Jadi kasus-kasus yang memang dihadapi ada yang sampai, karena ada kasus yang kalau misalkan kekerasan seksual pada anak laki ya, yang pernah kita tangani, itu nanti resikonya tinggi. Jadi kalau anak-anak yang menjadi korban dalam kekerasan seksual, sodomi, homoseksual, kemungkinan besar akan menjadi pelaku ketika dia sudah dewasa jika tidak bisa ditangani dengan baik oleh keluarganya, dengan lingkungan sekitarnya. Jadi efeknya itu mungkin tidak terlihat secara fisik, tapi secara mental akan membawa pengaruh kalau tidak bisa diatasi sejak dini. Nah, itulah perlunya pendidikan seksual keluarga dulu. Kalau sekolah mungkin ada kurikulumnya ya yang sedikit-sedikit dilibatkan, tapi kalau sudah orang tua, kira-kira apa ya yang diajarin sama orang tua gitu. Nah, makanya ada disesuaikan dengan tahap usia, kemudian penyampaiannya, bahasanya yang mungkin harus pas
karena tidak mungkin nanti terlalu vulgar, jangan buka-buka. Nah itu tambah penasaran, makin besar dia makin penasaran kalau cara penyampaiannya tidak pas dengan kondisinya, seperti itu. Iya Bu, kemudian nih tadi peran orang tua sebenarnya sangat penting dalam pendidikan seks ini. Kira-kira kalau untuk anak sendiri nih Bu, untuk mencegah pernikahan dini, pendidikan seks ini baiknya dimulai di usia berapa? Oke, ini karena materinya pas ya. Iya. Jadi kalau kita lihat secara sebenarnya konsep seks itu kita mungkin agak gitu ya Iya, mendengarnya. benar. Sebenarnya kalau dari pengertiannya seks itu sebenarnya adalah alat kelamin atau mengetahui mana laki mana perempuan. Jadi dimensi biologisnya yang dibahas. Jadi dari apa ya, fisik itu udah ketahuan ini anak laki, ini anak perempuan kalau dari kecil. Jadi secara biologis ditengoknya. Cuma mungkin makin kesini makin prakteknya yang ditengok kalau sudah bahas menyebutkan itu. Sementara penjelasan yang sebenarnya adalah itu jenis kelaminnya gitu. Dia laki atau perempuan. Nah itulah masalah seks. Jadi ada dimensi biologisnya laki dan perempuan. Jadi kadang kalau ada misalkan yang tengah-tengah yang abu-abu, nah itu kan sudah ada kasus ya, tidak mungkin pukul rata semua, pasti ada hanya kasuistik. Itu dimensi biologisnya, kemudian psikologis, kemudian bagaimana sosialnya, kondisi sosialnya seperti apa. Anak laki harus main yang maco-maco. Nah, kalau ada anak laki yang agak main-main yang feminin gitu, langsung nah itu sebenarnya kalau secara genetik saya tidak bisa bicara karena itulah takdir dari Allah mungkin ya. Tapi kalau karena faktor yang pergaulan, lingkungan, pola asuh di dalam rumah oleh orang tuanya, mungkin itu yang bisa kita tangani bersama, bisa dicegah melalui pendidikan seks sejak dini itu. Seperti itu. Kemudian ada juga secara kultural masalah seksual, ya itulah pernikahan. Nah, kadang yang sekarang yang biasanya dikerjakan atau dilakukan perilaku yang dilakukan oleh orang dewasa, orang yang sudah menikah resmi secara agama, tapi zaman sekarang ini tidak seperti itu pun dilakukan oleh anak-anak remaja. Bahkan anak-anak pun ada coba-coba, mungkin karena sudah lihat di lihat internet ya, iklan-iklan yang lewat YouTube gitu kan, muncul lah yang sekilas iklan-iklan yang tidak, pakaiannya tidak tertutup, kemudian penasaran, dikliknya terbuka lah makin banyak iklan-iklan yang ternyata makin parah. Mungkin shock awalnya, tapi shock, kaget, penasaran, buka terus, akhirnya heran, kemudian ingin praktek. Nah itulah yang proses-proses yang bahaya. Jadi penjelasan inilah yang harus dilakukan oleh orang tua, lebih waspada. Apalagi anak-anak sekarang kan gampang pegang HP, supaya diam, tidak kemana-mana, tenang di dalam kamar, di dalam rumah, pegang HP. Kita nggak tahu ternyata yang dibuka itu apa konten-kontennya. Gitu. Iya Bu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat lagi, pendidikan seks ini sebenarnya sangat penting. Tapi mungkin bagi orang tua merasa sedikit tabu kalau diajari sama anaknya terlalu dini katanya Bu. Oke, ya rekan-rekan, pembahasan kita semakin menarik. Kalau untuk rekan-rekan yang pengen bertanya boleh bergabung bareng kita ya melalui via chat WhatsApp di 0822 9999 6105. Dan Bu, kita break sebentar ya. Nanti kita bakal hadir kembali. Dan rekan-rekan stay tune terus di 105 FM Your Lifestyle. Mau bikin kue? Memang asli bagus suaranya kan? Udah Bu, job kita sedikit di malam hari ini ya. Tadi kita udah membahas sedikit banyaknya tentang pendidikan seks itu, kemudian usia berapa yang baiknya. Jadi gini juga Bu, pendidikan seks ini kan sebenarnya masih sedikit awam nih bagi kita mungkin yang bukan jurusan psikologi atau biologi, dan banyak juga yang berpikir bahwasanya seks itu bukan ke biologinya. Jadi sebenarnya fokus seks ini sebenarnya di mana Bu? Oke. Sebelumnya udah saya sampaikan kalau makna penjelasan tentang seks ini dan seksualitas ini kan ada beberapa dimensi. Pengertiannya adalah jenis kelamin yang membedakan antara laki-laki dan perempuan secara biologis, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki akan kelihatan pembedaannya. Nah, itu. Kemudian kalau dari lihat sisi seksualitasnya ada beberapa dimensi yang sebelumnya udah saya sampaikan. Jadi memang karena kita mungkin adat ketimuran masih dianggap
vulgar ya, Iya, Bu, bahasa bener. agak tabu lah, apalagi kalau yang memang tidak berkecimpung di bidang ini. Kalau saya pribadi mungkin ngomong 10 kali 15 kali berulang pun tidak ada perasaan negatif, karena niatnya Bener, Bu. seperti, jadi kembali pembahasannya adalah bahwa pendidikan seks ini adalah agar supaya anak-anak dan remaja, fokus kita anak dan remaja. Kalau orang dewasa kan sudah bisa memilih ya yang baik dan benar dari perilaku seksualnya, tapi kalau anak ini kan supaya tahu dulu fungsinya seperti apa, fungsi laki itu bagaimana, fungsi perempuan itu seperti apa, dan bagaimana perannya dia sebagai yang tadi, laki-laki dan perempuan. Kemudian supaya tidak terjebak terhadap perilaku yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti pernikahan dini bisa jadi karena masa remaja kan libidonya makin meningkat, kemudian ada informasi dari luar yang salah, kemudian dipraktekkan, ada pasangan yang pasti ya, ada pasangan, tidak ada pasangan, akhirnya ternyata sudah terlanjur dan mengakibatkan sesuatu yang memang resikonya dia tidak tahu gitu. Pokoknya bersenang-senang saja dengan kenikmatan tersebut yang sesaat gitu, dan mungkin pada saat itu orang tua tidak ada di samping mereka pada masa yang hanya berduaan. Makanya pernikahan dini yang sudah terlanjur ya, bukan karena memang dinikahkan, kenal gitu ya dijodohkan ceritanya, tapi ini karena ada sesuatu hal, mungkin kecelakaan dalam tanda kutip. Nah, itu adalah karena ya dia tidak mengerti tanggung jawabnya sebagai perannya sebagai laki dan perempuan. Seperti itu. Jadi kalau pendidikan ini adalah supaya yang pertama, supaya memahami diri sendiri. Saya laki, fungsi saya laki-laki seperti apa. Kemudian kalau misalkan dari kecil ya, coba ini saya langsung kepada tahapan pemberitahuannya. Jadi kalau mulai dari kecil, tadi ditanyakan sama Una kan, mulai kapan ya ngasih taunya? Yang ngasih taunya dari kecil gitu. Usia 2 tahun itu sebenarnya harus sudah bisa disampaikan kalau dia itu sebagai misalkan anak laki. Kalau pipis nak disiram ya gitu, contoh. Pernah ini contoh anak saya sendiri, "Ma, kok itu pipisnya jongkok beda?" Nah, itu pertanyaan yang harus dijawab dengan bagus. Kalau misalnya udah gak usah, nah itu salah. Jadi maunya dari iya, kamu nak laki-laki. Kalau laki-laki tuh pipisnya beda dengan yang anak perempuan. Nah, penjelasannya jadi harus cerewet lah maknya gitu kalau memberikan pendidikan yang khusus tentang ini, yang sensitif ini gitu. Kemudian bagaimana memperlakukannya. Kalau secara Islam ya bagaimana kita membersihkan najis kita dengan bersih. Kalau bisa pakai sabun ya nak ya, membersihkannya kalau lagi BAB. Nah, itu pembelajaran itu yang kadang tidak semua orang tahu, semua orang tua mengetahui dan menyadari bahwa efeknya ternyata kalau tidak sejak dini diberitahu, maka akan berlanjut kepada tahap-tahap usia yang selanjutnya. Kemudian perlu diberikan supaya membekali anak melawan arus globalisasi. Jadi lihat internet, kemudian penasaran, ini khusus anak laki-laki ya, supaya ya kan makin transparan. Kemudian kondisi fisik yang memang sensitif terhadap hal-hal yang berbau seksualitas, supaya dia bisa membentengi diri seperti itu. Kemudian satu lagi, sebagai bentuk kepedulian orang tua terhadap masa depan anak, supaya bisa menjaga kehormatannya dengan sebaik-baiknya. Ini khusus untuk anak perempuan. Makanya istilahnya tentang virginity itu sekarang makin menipis karena orang tuanya tidak mengajarkan bagaimana mempertahankan kehormatan gitu. Gampang kok. Nah, banyaklah yang sepele-sepele itu, tapi secara adat ketimuran masalah virginity ini perannya sangat besar dalam menjaga kehormatan. Ada pengaruhnya walaupun tidak kasuistik ya, ada pengaruh dan tidak ada pengaruh, kita lihat beda-beda masalahnya. Kemudian cara menyampaikannya kalau mulai dari sejak kecil ya itulah pembedaannya. Kamu laki, pakaianmu harus seperti ini. Kamu perempuan, jangan duduknya jangan terbuka, duduknya cantik. Kalau enggak pakai celana. Makanya banyak kejadian yang kekerasan seksual pada anak banyak melibatkan orang-orang terdekat, karena bisa jadi karena faktor duduknya nggak cantik, kemudian terbuka dikit,
Bahkan saya pernah lihat ada kejadian anak yang buang air kecil di pinggir jalan, terbuka menghadap ke jalan. Pas predator lewat, nah itulah yang efeknya. Jadi hal-hal yang dianggap sepele itu maunya diperhatikan lah, karena kita tidak tahu ujian dari Allah itu tibanya kapan. Nah, kita tidak tahu ternyata masalahnya karena masalah yang seksualitas ini. Kemudian memperkenalkan organ-organ seksnya seperti apa. Kemudian mencegah dan menghindarkan anak remaja. Nah, ini naik dikit ke remaja supaya tidak terjadi pelecehan seksual. Ya, anak perempuan pakai hijab yang khusus muslim. Kemudian jangan pakai yang ketat-ketat pakaiannya, tipis dan ketat. Tipis walaupun lebar tapi tipis, ataupun tebal bahannya tapi membentuk. Itu yang harus kita hindarkan. Sama-sama menjaga diri, tapi mulai daripada orang tuanya masih tahu, nak pakailah jilbabnya nak kalau keluar, nah gitu kan, yang buat anak perempuan. Kemudian ya mendampingi persiapan menghadapi masa pubertas anak remaja, karena ini adalah masa yang paling sulit. Kalau orang tua salah langkah, memberikan bimbingan, pendampingan, kasih sayang kepada anak, ya banyaklah. Makanya makin sekarang ya banyak anak yang jauh dari orang tua, bisa jadi karena peran orang tua kurang bisa mendampingi anaknya dengan sebaik-baiknya, khusus masalah yang Iya benar Bu. Gitu. Iya, kemudian tadi Ibu juga udah menyampaikan bahwasannya kalau pendidikan seks ini kalau salah kata bisa jadi anak juga salah memahami. Jadi gimana caranya biar orang tua nggak salah dalam menyampaikan pendidikan seks ini? Oke. Intinya kalau orang tua, sekolah, dan masyarakat itu harus sejalan ya sebenarnya. Jadi Raw FM juga menyiarkan yang masalah seperti ini, mudah-mudahan tidak menjadi pembelajaran buat setiap orang tua yang mendengar bahwa penggunaan komunikasi yang positif itu kepada anak. Jadi mulai dari kecil menyampaikan. Jadi banyak belajar, banyak membaca dan bertanya buat para orang tua yang yakin semua sayang sama anak ya, tapi perhatiannya sayang bisa jadi dengan materi, non materi, tapi kalau sudah ada perhatian, maka contohnya kalau sudah gadget sekali-sekali ditengok apa yang dilihat anak ya. Kalau kontennya makin sering yang itu, bisa jadi minatnya ke situ gitu ya. Kemudian kalau secara fisik ya mulai dari anak-anak tadi seperti sudah saya sebutkan terdahulu, bagaimana menghargai diri dengan perannya, misalkan yang anak laki jangan mainnya ya sama anak laki-laki juga, yang anak perempuan jangan gabung sama anak laki, takutnya pas anak-anak laki lagi iseng, anak perempuan kena. Karena ada beberapa kasus yang pernah terjadi gara-gara iseng pengen tahu ini yang punya perempuan seperti apa, akhirnya terjadilah kasus. Nah itu, jadi kumpulkan dengan sesama anak perempuan mainnya, anak laki juga seperti itu, diperhatikan, ditengok-tengok, ngapain aja dek tadi mainnya. Jadi ada perhatian, ada laporan dalam kegiatan bermain anak. Benar Bu. Kemudian ya sama-sama lah ya resiko-resikonya. Jadi ada secara biologis, agama kita, kemudian secara moral, psikologis, sosial, budaya. Jadi pendidikan seksnya ya harus secara formal dan informal beriringan. Kalau masyarakat mungkin lebih kepada perannya dalam mengamati perilaku anak-anak remaja. Nengok misalkan di jalan-jalan tempat sepi, duduk berduaan, ya jangan dicuekin, ditegur, ngapain di situ, pulang-pulang nak. Nah gitu, dengan cara yang komunikasinya positif bahasanya. Jadi sama-sama deh gitu. Kalau misalkan sendiri-sendiri nggak bisa kita, jadi harus keluarga, orang tua, kemudian sekolah juga, bagaimana supaya tidak ada kasus-kasus seperti yang di Jakarta dulu ya, udah banyak korban ternyata baru ketahuan. Nah dengan masyarakat, jadi kita menjaga kesatuan dalam menjaga pendidikan seks ini tetap murni untuk menjaga anak-anak kita dan remaja kita supaya tetap di jalan yang benar seperti itu. Kemudian masalah agama, karena dasarnya agama, gimana pun tempahan dari luar informasi, kalau keyakinannya bahwa itu dosa loh, lihat itu zina mata atau pacaran,
itu jinah hati. Nah, itu sosialisasi seperti itulah yang perlu disampaikan. Dasarnya adalah agama. Kemudian ini ada lagi ya, anak perempuan diajarin bela diri supaya tidak terjadi kekerasan. Nah, contoh nih kakak Una kan misalkan jalan sendiri, Iya, ya bener. udah cantik gitu kan, takutnya rezekinya orang iseng. Nah, itu Mm-mm. bisa bela diri kan, Bisa. akhirnya tak siapa takut. Nah, itu kan bagian dari pertahanan untuk menjaga kehormatan kita sebagai perempuan. Kemudian juga masalah pernikahan dini, kalau sekarang sosialisasinya adalah pernikahan yang tidak boleh lagi di bawah usia 18 tahun, kalau bisa sampai 23. Kalau psikologi saya mensosialisasikannya 25 tahun perempuan, 28 laki-laki, karena disitulah masa-masanya mental, sekolah sudah selesai ya, sarjana udah selesai lah, kurang lebih usia 23 tahun ya tamat, sudah bisa cari kerja 2 tahun, 25 buat perempuan. Laki-laki agak tambah dikit karena laki-laki ada puber kedua, jadi masa main-mainnya bila main dikit dibanding perempuan. Nah, gitu, karena perempuan punya batasan. Nah, jadi tahapan-tahapan ini yang perlu direncanakan, dipikirkan oleh orang tua kepada anak-anaknya supaya tetap terjaga itu kondisinya, karena setiap keputusan yang diambil akan membawa efek. Nah, mudah-mudahan efeknya adalah efek yang positif seperti itu. Oke. Satu lagi, Oke, Bu. senantiasa memberikan dan mendampingi pendidikan agama. Jadi ketika anak menghadapi ujian, apapun ujian kehidupan itu, supaya anak itu jadi tangguh. Kamu bisa, nak, misalkan kita dapat ujian ya, yang berhubungan dengan kesalahan pendidikan seks ini, ya jangan bebannya ke anak. Bisa jadi perilaku anak ini karena sebab musababnya ya karena orang tua juga kurang perhatian gitu. Jadi jangan semua salahnya di anak. Ya, agar anak-anak tetap tangguh dan optimis menatap masa depan dan meraih kebahagiaannya dunia dan akhirat. Oke. Oke, Bu, ini ada satu pertanyaan dari Bunda Aisyah di Kampung Marancat. Pertanyaannya, bagaimana cara agar anak mau terbuka dengan orang tua soal seks? Oke. Kita lihat usianya. Jadi kalau biasanya kalau orang tua pengen anaknya terbuka, kemungkinan ini anaknya remaja. Jadi bundanya, mamanya biasanya dekat sama anak perempuan, tempat curhatnya. Si ayah dekat sama anak laki, karena anak ayah ini pengalaman tentang perempuan, otomatis dia bisa mendidik anaknya laki-laki supaya pengalamannya juga banyak ya, banyak yang positif menghadapi lawan jenisnya. Nah, kalau misalkan menghadapi anak perempuan kan biasanya malu, apalagi kalau anak-anak yang pernah punya pengalaman pahit ya, bukan pengalaman yang enak, pengalaman pahit, maka itu prosesnya akan lebih lama dibanding yang hidupnya happy-happy saja gitu. Tapi kalau sudah punya trauma, sudah punya pernah mengalami yang sesuatu yang tidak menyenangkan, biasanya lebih tertutup. Nah, si ibu lah di situ yang posisinya harus lebih mendekatkan diri ekstra ya. Lebih diajak dulu makan di luar gitu, udah kelihatannya enjoy. Kenapa ya kakak berubah ya sekarang ya gitu. Ditanya, kenapa ma gitu. Enggak, hati mama bilang, nah gitu, mama itu sampai mimpi-mimpi loh begini-gini, yang sensitif ini diungkit tapi lewat mimpi gitu. Jadi tatap anaknya, lihat reaksinya kayak apa. Bisa jadi mau cerita ini masih nahan di tenggorokan gitu. Jadi iya ya, benar ya nak ya gitu. Mama ceritalah mama itu pengen loh kakak cerita gitu. Jadi dipujuk-pujuk, sekali nggak dapet, dah terus lama-lama itu terbuka kan. Karena kalau tulus ibunya bertanya, bukan interogasi ya, tulus karena kedekatan emosional ibu dan anak, insya Allah bisa gitu. Kalau sampai ada nanti cerita kemudian sampai ada air mata, ini pasti gejalanya nih bahaya. Jangan panik ibunya, jangan panik. Kenapa kak? Ayo sini sayang mama ditenangkan dulu kan gitu. Sayang mama udah tenang, ayo udah cerita. Mama simpan rahasia, tidak akan cerita sama ayah. Pokoknya cerita, kita friends pokoknya buat kayak kawan gitu. Nah, itu mudah-mudahan bisa. Tapi memang harus ekstra sabar, kemudian tegar. Kalau orang tua tegar menghadapi kenyataan yang pahit,
kalau memang pahit banget apa agak pahit gitu ya, lebih tegar maknya, anaknya insya Allah akan lebih kuat gitu. Mama pasti dampingi kamu, mama sayang kamu, lillahi ta'ala kita pasti jalani selesaikan masalah kamu sama, yang penting kamu jujur sama mama. Nah, insya Allah dapat gitu. Iya, Bu. Ini juga ada pertanyaan satu lagi dari Mama Ani di Pudunjulu. Pertanyaannya, Bu, bagaimana cara menjelaskan kepada anak bahwa ada perbedaan antara alat kelamin pria dan wanita, biar mereka itu penasarannya nggak melalui kawan-kawannya? Apakah lebih baik melalui media atau bagaimana, Bu? Oke. Pertanyaan yang bagus ya, dari Bu siapa tadi? Bu Ani. Ibu Ani. Oke, Bu Ani. Media udah banyak ya. Bisa dicari di searching di Google itu bagaimana sosialisasi pertahanan diri kepada anak-anak ya, di khusus anak-anak yang lewat kartun, Bu. Coba lihat-lihat lah ya. Jadi kita manfaatkan ini kecanggihan teknologi, nengok film kartun yang bagaimana supaya, saya lupa ada beberapa 3-5 itu yang saya nyari dapet ya, yang kartun-kartun begini bagaimana supaya mengenalkan anak laki dan anak perempuan. Itu tambahan, fungsi utamanya adalah orang tuanya. Itu saya sampaikan sebelumnya, kalau ibu dengan anak perempuan, ayah dengan anak laki-laki. Contoh waktu itu saya pernah nonton film kartun Shinchan. Nah, itu ada pelajarannya waktu itu saya dapat. Mandi bareng ayahnya dengan anak laki-lakinya, anak lakinya heran, kenapa ayah begini? Oh, nanti kamu juga begitu, kata ayahnya. Nah, itu mengajari bahwa fungsi kelamin ya, kelaminnya itu dia gendernya laki-laki dan perempuan. Sekali-sekali boleh, tapi pada di awal, jangan keseringan mandi bareng juga nggak boleh. Nah, seperti itu. Hanya untuk mengenalkan tahap awal, tetap dengan hijabnya, ibu mandi kayak apa yang secara islami, secara agama, dengan anak. Mama kenapa? Adik keluarnya dari mana ya? Gitu, nah pertanyaan. Nah, itu harus dijelaskan, nggak boleh ditutupi. Dikasih tahu tapi caranya yang intelek gitu, caranya yang cerdas menjelaskannya itu. Jadi nggak usah ditanya itu, nggak boleh. Nah, itu salah. Jadi nggak boleh tertutup, karena itu tadi, karena penasaran nanya orang lain, buka internet segala macam. Ternyata itu tidak benar informasinya. Nah, informasi itu harus dari orang tuanya langsung, dan kalau ada pun dari luar, media itu hanya sebagai tambahan. Atau medianya lihatkan gini, nah ini videonya begini dek, nah gini-gini, ini yang laki, ini perempuan, nggak boleh dipegang, bagian ini tutup ya, pakaiannya panjang-panjang aja, pokoknya pakai lah. Itu penjelasan-penjelasan itu, tapi dengan kecanggihan teknologi itu lebih masuk, karena anak-anak sekarang lebih pinter kalau lihat tayangan, nggak lewat lisan saja. Tayangan, lisan, kasih sayang, insya Allah dapat itu. Okay. Ya, terima kasih Bu dan rekan Rawa. The best radio station in pada Serimpuan 105 FM, your lifestyle. Rekan Rawa masih bersama dengan Una dan juga narasumber kita di malam hari ini ada Ibu Fitrah Wirunisa MPSI. Dan setelah pembahasan kita tadi ya Bu, sedikit banyaknya bisa disampaikan kesimpulan kita di malam hari ini. Oke, kepada pemirsa radio Raw FM yang saya banggakan semuanya yang mendengarkan pada saat ini, mungkin kesimpulannya mudah-mudahan sudah bisa dapat kesimpulan bahwa kita harus bersama-sama untuk memahami bahwa ada resiko-resiko yang buruk apabila terjadi perilaku seksual dini pada anak dan remaja yang mungkin belum bisa bertanggung jawab dengan baik terhadap perilakunya, karena harus mendapatkan bimbingan yang penting daripada orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam pendampingan sejak dini supaya ketika sudah remaja dewasa tidak menjadi puncak dari masalah seperti itu. Tapi kalau sejak dini sudah didampingi, maka masalah-masalah yang mungkin muncul itu bukan karena kulminasi atau mungkin pengaruh dari karena masa kecilnya yang tidak baik. Gitu. Jadi sama-sama secara agama diberikan nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, adat ketimuran kita, sopan santun, akhlak ya, akhlak yang baik, bagaimana memperlakukan diri, orang lain dan keluarga kita ya yang baik-baik. Banyak belajar para orang tua, sharing,
bertanya apa ya, gimana ya caranya begini gitu. Lewat bacaan juga banyak, insya Allah kita nggak kuper ya, atau nggak kudet lagi tentang informasi yang positif-positif. Karena kita mungkin tidak dapat menyiapkan masa depan untuk anak kita. Kita tidak bisa mencarikan rumah masing-masing buat anak kita, tidak bisa memberikan harta yang banyak-banyak buat anak kita secara materi, tetapi setidaknya kita bisa menyiapkan anak kita untuk masa depannya. Kita berikan yang terbaik sejak kecil, kemudian kita jaga dari pergaulan yang tidak baik, karena bisa jadi di rumah sudah baik ya, ternyata pergaulannya mungkin rezekinya mendapatkan pergaulan yang tidak baik, kita hilap di situ, kita tidak bisa mendampingi. Akhirnya ketika menuju masa dewasa punya banyak masalah, dan ternyata dia secara mental, psikologisnya dia tidak tangguh menghadapi berbagai macam ujian. Makanya kita siapkan sejak dini para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, supaya apapun yang terjadi buat anak kita adalah karena kita nanti siapkan dengan terbaik, insya Allah akan kita dapatkan surga. Ketika tidak bisa menjaga dengan baik, maka akibatnya akan sebaliknya. Makanya mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah, mendapat lindungan dari Allah dimanapun, kapanpun. Kita banyak berdoa buat anak-anak kita, kebaikan dunia dan akhirat. Apalagi menghadapi zaman yang sekarang makin sakit, bumi kita makin sakit, makin menderita. Maka kita siapkan anak-anak kita untuk menjadi manusia yang tegar, tangguh, tetap istiqomah dalam menjaga imannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, terima kasih Bu atas sedikit percakapan kita di malam hari ini ya. Dan mudah-mudahan bisa kembali bergabung bareng kita di sini di lain hari tentunya. Amin. Dan ya rekan Raw, demikianlah talk show kita di malam hari ini ya. Dan jangan kemana-mana karena nanti udah bakal hadir kembali. So don't go anywhere, just stay tune. Don't stay